Baik, perkenalkan nama saya Asriya Lirmawati Gia, NIM 19025424404, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ekosistem air payau atau sungai. Yang pertama yaitu definisi ekosistem sungai. Sungai terbentuk dari air yang berada di darat, baik itu air hujan, mata air, dan gletser yang mencair. Lalu air tersebut mengalir dari daratan tinggi menuju dataran rendah. Semakin lama terbentuknya saluran air. Secara alami aliran air mengikis daerah yang dilaluinya dan semakin lama semakin melebar dan semakin panjang sehingga terbentuklah aliran air yang bermuara ke laut. Ekosistem sungai merupakan segala macam interaksi atau hubungan timbal balik dari makhluk hidup dan juga lingkungan pada kawasan atau daerah sungai. Ekosistem sungai meliputi sepanjang wilayah daerah aliran sungai, dari hulu sungai, badan sungai, dan juga hilir sungai, dan bahkan muara sungai. Yang kedua yaitu ciri-ciri ekosistem sungai. Adapun ciri-ciri ekosistem sungai, yang pertama yaitu adanya air yang terus mengalir dari arah hulu menuju ke arah hilir. Terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dan dalam tingkah aliran air yang sangat tinggi. Adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung secara terus-menerus. Dan yang keempat, dihuni oleh berbagai macam tumbuhan dan juga hewan yang telah beradaptasi dalam kondisi aliran air. Yang ketiga yaitu komponen ekosistem sungai. Komponen ekosistem sungai terbagi menjadi faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya tumbuhan yaitu tumbuhan tingkat tinggi, alga atau ganggang, lumut, dan lainnya. Dan contoh hewan yaitu seperti protozoa dan antropoda dan lain-lain. Faktor abiotik berpengaruh terhadap kelangsungan hidup komponen biotik yang ada di ekosistem tersebut. Beberapa komponen abiotik yang berada di ekosistem sungai antara lain seperti batu, tanah, udara, dan faktor fisik seperti suhu, cahaya, matahari, dan lain-lain. Yang bagian D, pembagian zona ekosistem sungai. Para ahli membagi ekosistem sungai dibagi menjadi dua zona yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zona air deras. Zona yang pertama ini yaitu di ekosistem ini yaitu zona air deras. Zona air deras ini merupakan wilayah sungai yang cenderung dangkal. Pada zona ini kita dapat mendapati aliran arus sungai air yang deras atau sangat tinggi. Biasanya zona ini berada di bagian hulu sungai atau lebih tepatnya di pegunungan. Aliran sungai yang deras ini mengakibatkan bagian dasar yang jadi besi dan berbagai macam endapan serta materi-materi yang melekat lainnya. Hal ini juga menyebabkan bagian dasar dari zona ini cenderung terasa padat. Di zona air deras ini kita menemukan bentos dan juga organisme perifitik yang mempunyai kemampuan untuk melekat dan berpegang pada dasar yang bersifat keras atau padat, atau juga bisa juga pada ikan yang berenang dan kuat. Yang kedua yaitu zona aliran tenang. Zona kedua aliran tenang berbeda dengan zona yang pertama. Zona ini merupakan zona yang lebih dalam dan arus sungai tidak terlalu deras seperti zona yang pertama. Zona ini biasanya berada pada wilayah yang landai. Di zona ini kita dapat menemukan lumpur dan juga bahan endapan yang lainnya yang mengendap di sungai. Karena banyaknya bahan endapan yang mengendap ini, maka menjadilah dasar sungai terasa lunak dan tidak sesuai dengan bentos. Zona aliran tenang ini lebih sesuai bagi nekton dan plankton dan mempunyai kebiasaan mengalir dasar sungai. Organisme akuatik yang hidup di sekitar sungai yaitu diantaranya tumbuhan air, plankton,
perifiton, bentos, ikan, serangan air, dan lain-lain. Adapun manfaat dari ekosistem sungai ini, yang pertama itu sumber air tawar. Yang kedua, ekosistem air tawar atau termaksud juga ekosistem sungai yang berperan sebagai block net dalam siklus hidrologi yang ada di bumi. Yang ketiga, ekosistem sungai yang bersamaan dengan ekosistem estuari merupakan tempat yang mudah untuk membuang limbah yang bersifat tersier. Sebagai tempat hidup bagi banyak makhluk hidup yang ada di bumi, khususnya binatang-binatang air dan juga tumbuhan yang hidup di air. Biasanya digunakan sebagai tempat budidaya tanaman tertentu, sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi warga masyarakat yang berada di sekitarnya. Dan yang keenam yaitu sebagian tempat rekreasi bagi anak-anak dan juga bagi keluarga. Demikian saja penjelasan mengenai ekosistem sungai. Saya ucapkan terima kasih.